Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Apni Kusmawardani, NIM B1112103, kelas B Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab soal UAS aspek hukum dan lebih nomor 1. Saya mengajukan pinjaman terhadap bank sebesar 500 juta. Usaha dengan jaminan sebidang tanah sebagai pihak dalam transaksi tersebut adalah pihak kreditur, yaitu pihak debitur dan badan hukum. B. Bentuk jaminan tersebut yaitu jaminan kebendaan. C. Karena jaminan kebendaan yaitu salah satu solusi yang dapat dijadikan solusi terbaik. D. Objek dalam jaminan tersebut adalah sebagian pembendaan tersebut. 1. Bank menerima sertifikat asli dari peminjam. 2. Selanjutnya akan dibuatkan akta tanah. 3. Terhadap akta tersebut, notaris hak tanggungan tersebut pada pertahanan dengan pinjaman tersebut. Nomor 3. Carilah satu berita mengenai kasus di bidang bisnis yang di Indonesia pada kurun waktu Januari 2021 sampai Januari 2022. Kemudian jelaskan berita tersebut melalui judul berita. Sengkarut penanganan banjir catatan kritis terhadap penanggulangan bencana. B. Tanggal berita 11 bulan 12 2021. Sumber berita bantuan hukum ORID. Catatan kritis terhadap RUU penanggulangan bencana, langkah awal LBH Jakarta untuk melakukan kerja bantuan struktural, tidak melihat kerja bantuan hukum, litigasi, proses pengadilan ketika persoalan hukum telah terjadi. Membongkar akar persoalan dari kebijakan negara yang dan mencegah dampak buruk kebijakan terus terjadi. Kemudian adalah keharusan untuk persoalan hukum dari sejak pembentukannya dan mendorong partisipasi lain warga dalam edukasinya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Judul paper kami adalah tingkatan kepailitan yang dialami oleh PT Nyonya Menir. Kami memilih judul tersebut dengan alasan mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi PT Nyonya Menir yang notabene adalah perusahaan besar yang berdiri sudah cukup lama, yang kini mengalami hutang-hutang berjumlah miliaran pada pihak-pihak lain dan kini dinyatakan pailit. B. Total hutang PT Nyonya Menir pada pihak-pihak kreditur yang tercantum pada perjanjian kerjasama mencapai 1.194 miliar dan kini dinyatakan pailit dengan proses 1. Permohonan kepailitan ini dilakukan pada tanggal 20 Februari 2017 yang diajukan oleh PT Natam Medirium Investasi atas PT Nyonya Menir. Tanggal 25 April 2017 yang diajukan oleh Milinar dan Milinar atas hak tidak adanya pembayaran oleh karyawan oleh PT Nyonya Menir. Tanggal 8 Mei 2017 hak karyawan oleh PT Nyonya Menir. Tanggal 8 Mei 2017 yang diajukan oleh Kodres DKK. Tanggal 20 Juni 2017 yang diajukan oleh Hendrianto Bambang Santosa atas mengatakan perjanjian perdamaian. 3. Penetapan atas hukum. Tanggal 3 Agustus 2017 dilakukan penetapan kepaili dari segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga Semarang kepada PT Nyonya Menir. 3. Pengajuan tagihan. Pada tanggal 8 Agustus 2017, pengajuan tagihan ke kantor kurator hukum WA dan partner. 4. Pemberian komitmen. Dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2017, pemberian komitmen kepada PT Nyonya Menir oleh Rahmat Gobel untuk penyelamatan perusahaan. 5. Rapat kreditur. Pada tanggal 11 Agustus 2017, dilakukan rapat kreditur 1 di Pengadilan Niaga Semarang. 6. Batas pengajuan tagihan. Pada tanggal 21 Agustus 2017, dilakukan batas akhir pengajuan tagihan dan pajak. 7. Rapat verifikasi dan pencocokan. Pada 4 September 2017, dilakukan rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang. Alasan dilakukan kepailitan adalah karena PT Nyonya Menir memiliki hutang miliaran rupiah dan hutang tersebut sudah jatuh tempo atau sudah harus dibayar sesuai perjanjian. Debitur pada masalah ini adalah pihak PT Nyonya Menir yang di bawah kendali Charles seorang atau generasi ketiga Nyonya Menir. Kreditur
Haknya adalah utang-utang. Dalam masalah ini total ada 35 kreditur. Peran dan kontribusi saya dalam diskusi ini sebagai pengumpul materi dan menyusun paper. Materi-materi tersebut atau kami dapatkan dari berbagai informasi yang terdapat dalam situs-situs internet, lalu kami ambil intisarinya. Kami seolah dan susun sebagai sebuah paper diskusi. Review dosen atas paper kami adalah kurang rapi dalam pengetikan dan penyusunan paper kami, di mana tulisan dan kerapian paragraf masih kurang diperhatikan, lalu terlalu banyak rumusan masalah yang kami sajikan pada paper kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.